Kembali lagi bersama saya, J. Christian Gopikar Puide dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 5 atau merangkum penjelasan dari kelompok 5 tentang hubungan intertekstual puisi. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Ada beberapa judul materi. Yang pertama, sejarah teori intertekstual, konsep dasar teori intertekstual, prinsip intertekstual, analisis hubungan intertekstual, dan yang kelima ada penerapan hubungan intertekstual puisi. Masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah teori intertekstual. Teori intertekstual yang berkembang dari strukturalisme Prancis pada tahun 1960-an melalui kontribusi Julia Kristeva dan Mikhail Rivater berfokus pada hubungan antara teks dan teks lain. Kristeva melihat teks sebagai mozaik, kutipan dan referensi, sementara Rivater menekankan pemahaman makna teks baru melalui keterkaitannya dengan teks-teks terdahulu. Di Indonesia, teori ini diperkenalkan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan kontribusi penting dari Pradopo yang menganalisis puisi modern dan tradisional sastra dan tradisi sastra. Yang kedua ada konsep dasar teori intertekstual. Intertekstualitas menurut Pradopo mengacu pada hubungan kompleks antara teks, baik yang mendahului maupun yang mengikuti, mencerminkan bahwa setiap karya sastra merupakan bagian dari jaringan teks yang lebih luas. Istilah ini yang berasal dari gabungan kata Latin inter dan textus, menggambarkan jalinan antar teks yang melibatkan aspek seperti genre, wacana, dan elemen lainnya. Konsep hipogram oleh Mikhail Rivater menekankan bahwa teks baru seringkali merupakan transformasi dari teks lebih awal, mengintegrasi elemen-elemen lama dalam bentuk baru. Kajian intertekstual memerlukan pemahaman kontekstual mendalam seperti yang dijelaskan Pradopo dan mencangkup hubungan pengaruh, di mana satu teks mempengaruhi yang lain dan hubungan kebetulan di mana teks memiliki kesamaan tema tanpa pengaruh langsung. Kemudian ada prinsip intertekstual. Prinsip-prinsip intertekstualitas dalam kajian sastra melibatkan analisis hubungan antara teks yang mencakup berbagai aspek intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Kristeva, setiap teks merupakan hasil transformasi dari teks-teks sebelumnya dan berfungsi sebagai bentuk permutasi dari teks lain. Nafiyah mengidentifikasi prinsip-prinsip seperti transformasi, haplologi, eksper, modifikasi, dan ekspansi. Pradopo menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks sejarah dan prinsip hipogram, yaitu teks yang mendasari karya-karya berikutnya. Rivater memperluas konsep ini dengan menambahkan bahwa karya sastra dipahami melalui hubungan dengan teks-teks terdahulu, termasuk melalui modifikasi, konversi, dan ekspansi hipogram. Prinsip intertekstual membantu dalam mengembangkan makna karya sastra dengan menganalisis jalinan dan pengaruh antar teks. Ini ada analisis hubungan intertekstual. Pendekatan intertekstual seperti dijelaskan oleh Emzer dan Rohman melibatkan analisis hubungan antar teks untuk memahami pembentukan makna melalui interaksi tersebut. Langkah-langkah utama mencakup penyalinan, penyaduran, dan penerjemahan yang melibatkan kutipan, adaptasi, dan terjemahan teks untuk menciptakan dialog antar teks dari berbagai budaya. Pembacaan berulang-ulang membantu dalam menangkap nuansa dan referensi yang lebih mendalam, sedangkan perbandingan dan penilaian teks memungkinkan evaluasi persamaan dan perbedaan antar teks serta interaksi mereka.
Pemberian makna dilakukan dengan mempertimbangkan konteks intertekstual dan pengaruhnya terhadap pemahaman pembaca. Julia Kristeva yang mengembangkan pendekatan ini pada tahun 1960-an menyarankan membaca teks secara berdampingan atau dengan mempertimbangkan teks lain untuk memahami hubungan dan pengaruh antar teks. Pendekatan ini menawarkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana teks saling berhubungan dan membentuk makna dalam konteks yang lebih luas. Kemudian ada penerapan hubungan intertekstual puisi. Di sini ada puisi yang menjadi contohnya. Yang pertama adalah hubungan intertekstual antar puisi pada Mujua oleh Amir Hamzah dan Doa oleh Chairil Anwar mengungkapkan persamaan dan perbedaan dalam penggambaran Tuhan serta ekspresi spiritual. Keduanya menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, namun dengan pendekatan dan gaya ekspresi yang berbeda. Hubungan intertekstual antara puisi pada Mujua oleh Amir Hamzah dan Doa oleh Chairil Anwar menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam penggambaran Tuhan dan ekspresi spiritual. Pada Mujua menggambarkan kekasih yang penuh kasih, sementara Doa menawarkan perspektif perbedaan dalam hubungan spiritual, menampilkan variasi dalam cara mengekspresikan hubungan manusia dan Tuhan. Kemudian ada analisis intertekstual antara puisi Tangisan Batu dan Air Mata Legenda oleh Abdurrahman El-Husaini, mengungkapkan hubungan mendalam dengan legenda rakyat Kalimantan Selatan Diang Ingsun dan Raden Pengantin yang berfungsi sebagai hipogram atau dasar kedua puisi. Pemahaman puisi-puisi ini bergantung pada pengetahuan tentang cerita rakyat tersebut. Puisi Tangisan Batu dan Air Mata Legenda menggambarkan penyesalan mendalam dari Raden Pengantin yang dikutuk menjadi batu, serta kesedihan ibunya, Diang Ingsun, atas kutukan tersebut. Kedua puisi ini yang terinspirasi dari legenda Diang Ingsun dan Raden Pengantin menyampaikan tema penyesalan kasih sayang dan harapan dari sudut pandang anak yang durhaka dan ibu yang menyesal. Yang terakhir ada kesimpulan. Teori intertekstual yang muncul dari strukturalisme Prancis pada 1960-an menekankan hubungan antara teks-teks yang saling berinteraksi membentuk makna baru melalui referensi satu sama lain. Diperkenalkan oleh tokoh seperti Julia Kristeva dan Mikhail Rivater. Teori ini diterapkan di Indonesia oleh Pradopo untuk menunjukkan bagaimana karya sastra modern dipengaruhi oleh tradisi lama dan konteks sosial politik. Dalam puisi-puisi Abdurrahman El-Husaini seperti Tangisan Batu dan Air Mata Legenda, intertekstualitas terungkap melalui keterkaitan dengan legenda rakyat Kalimantan Selatan yang memperdalam pemahaman tema penyesalan, kasih sayang, dan harapan. Sekian dari saya, terima kasih.